Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Memang kalau bicara soal Labora dan teman-temannya, kondisi lapas tidak bisa dalam satu perbincangan Bapak-Bapak sekalian. Apa yang bisa Pak Abu Bakar sampaikan terkait dengan kebijakan sama pressure dari DPR untuk memperbaiki apa yang sudah kita bahas tadi, termasuk 5 hal yang Anda sampaikan itu? Masalah lapas ini masalah klasik dan masalahnya cukup lama sudah dan berputar di sekitar-sekitar itu saja. Oleh karena itu saya pikir antara pemerintah eksekutif, legislatif, dan termasuk yudikatif, ini harus satu kerjasama yang komprehensif antara hulu dan hilirnya. Harus benar ada satu kesatuan bagaimana caranya supaya masyarakat yang masuk ke lapas ini menjadi beban negara. Caranya bagaimana? Mungkin regulasinya yang perlu dibenahi dan sebagainya. Yang kedua, aturan SOP itu harus ketat. Dan memang yang paling mendasar ekonomi kita tuh harus kuat, kita harus perbaiki. Khusus Labora ini diapakan menurut Anda? Kalau ini special case nih. Kalau special case kena Labora ini nggak akan berakhir selama SDM kita masih silau. Itu tidak bakal selesai sampai kapanpun. Cuman bisa dihukum dengan cara spesifik. Misalkan masuk Nusa Kambangan termasuk isolasi. Selesai. Bisa nggak isolasi orang kayak begini? Nggak bisa. Bukan soal bisa, berani apa enggak? Contoh kayak Freddy, mesti diapakan tuh Freddy? Iya. Gitulah kira-kira. Iya, oke. Bang Ali. Jadi komprehensif kerjasama dari ketiga legislatif, yudikatif, dan eksekutif ini harus jadi satu kesatuan. Silakan Bang. Untuk Labora pindah ke manapun bukan solusi. Selama kondisi masih sekarang. Cipinang pun bukan solusi? Bukan solusi. Tidak akan membuat dia jera juga? Selama uangnya masih banyak maksudnya? Tujuan pemasyarakatan dalam undang-undang adalah reintegrasi sosial. Cilakanya reintegrasi sosial itu cuma ada di undang-undang. Tidak pernah diwujudkan. 50 tahun pemasyarakatan itu hanya sibuk dengan urusan internal. Jadi kita harap pertama overkapasitas itu politik hukum pidana harus cepat diwujudkan. Agar tidak ada semua tindak pidana masuk penjara. Yang kedua adalah kuatkan institusi pengawas di wilayah. Terutama untuk divisi pemasyarakatan. Organisasi dan anggarannya diperkuat, tambah orangnya. Supaya semua tindakan-tindakan yang tidak benar di UPT bisa diawasi oleh divisi. Ini bisa dilakukan oleh Pak Menteri. Nah, yang ketiga adalah secara masif membangun kembali kapasitas dan sumber daya manusia petugas masyarakat secara menyeluruh. Ini sangat miskin sekali. Itu tadi saya setuju dengan Pak Abu Bakar. Yang keempat, regulasi. SOP semua sudah ada. Ya, tapi undang-undang melaksanakannya SOP-nya. Melaksanakannya ini. Nah, paling tidak begini, Bapak-Bapak sekalian, Anda berdua termasuk media ini melakukan pengawasan. Betul. Jangan sampai nanti katanya sudah masuk di Cipinang, ya kan? Ternyata di Cipinang cuma pada saat ada kunjungan, ya kan? Jadi Pak Abu Bakar kalau mau kunjungan jangan kasih tahu, ya kan? Kasih tahu media saja. Ternyata yang bersangkutan tidak di situ, malah di Hotel Mulia gitu kan. Nah, ini gawat nanti ceritanya. Kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan nanti bisa memberi manfaat bagi pemirsa kita. Bang Ali, terima kasih. Pak Abu Bakar, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi.